Kalau kita dulu itu kan semangat sekali ya. Bahkan sebelum sahur itu kita keliling sekitar rumah membangunkan orang-orang untuk sahur. Kadang sekarang saya berpikir kenapa dulu setiap memasuk Ramadan orang tua kita, terutama orang tua saya pasti beli daging itu. Nah ini kita mulai belajar memanage diri sendiri, memanage uang saku sendiri dan cukup sampai di akhir bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, di episode Nostalgia hari ini kita akan mengulik masa kecil salah satu akademisi di Provinsi Bengkulu yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Bengkulu. Langsung saja kita sapa Profesor Dr. Indra Cahyadinata, SP MSI. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat dulu ini Prof atas berhasil menjadi guru besar. Terima kasih Pak Beni. Bagaimana perasaannya Prof? Ya bagi akademisi, profesor itu kan menjadi jabatan akademik tertinggi ya. Karena kita dituntut untuk sekolah pada jenjang formal yang paling tinggi. Kemudian tentu harapan berikutnya adalah mendapatkan jabatan akademik tertinggi. Senang dan kita juga mendorong rekan-rekan yang lain, ya, dosen-dosen yang ada di UNIP terutama yang sudah doktor untuk bisa segera juga mengusulkan dan memenuhi persyaratan yang semakin tidak mudah untuk menjadi guru besar di masa yang akan datang. Gitu. Ini 2025 itu masa peralihan, 2026 sekarang kita sedang menunggu juknis terbaru terkait dengan usulan jabatan fungsional guru besar dan jabatan yang lain. Oke. Prof, sebagai gambaran untuk pemirsa kita, boleh diceritakan dulu nih Prof. Prof itu lahir di era tahun berapa sih, di mana, dan suasana di kampung Prof itu seperti apa? Ya, jadi saya ini berasal dari Mukomuko, Pak Beni ya. Jadi Mukomuko dulu itu kan sebuah kecamatan dari Bengkulu Utara yang berada paling utara. Nah makanya dulu namanya adalah Kecamatan Mukomuko Utara. Sebagai sebuah kecamatan yang paling utara berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, maka suasana desanya menjadi sangat kental. Kalau sekarang pemirsa dan teman-teman semua ke Mukomuko itu kan sudah berubah drastis ya. Di mana-mana sudah nampak bangunan, sudah nampak perkebunan. Nah, kalau dulu semasa kami kecil itu sebagian besar hutan. Ya, jadi saya lahir di Mukomuko pada tahun 1978 pada tanggal 7 Mei ya. Dan itu juga pemukiman penduduk hanya berada pada titik-titik tertentu. Ya, jadi semuanya guyup, saling kenal, dan saya menghabiskan masa kecil, masa remaja, pendidikan dari TK sampai dengan SMA di Mukomuko. Nah tentu suasananya tentu berbeda ya. Ketika misalnya yang lain, Pak Beni menghabiskan suasana di kota mungkin. Nah kami memang menghabiskan suasana di suasana yang pedesaan, yang masyarakatnya homogen pada waktu itu, menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam ya, baik di perkebunan ataupun di pesisir sebagai nelayan.
dan tidak seperti sekarang gitu ya. Yang sekarang sudah berkembang menjadi wilayah yang heterogen ya. Nah, tapi disitulah letak kunci kemajuan Mukomuko di masa kini. Heterogenitas itu membuat percepatan di dalam pembangunan, di dalam gerak ekonomi, sehingga pada tahun 2003 kan dimekarkan dari Kabupaten Induk menjadi Kabupaten Pamekaran. Nah, pada posisi itu kami sudah menjadi dosen di Universitas Bengkulu. Jadi TK itu di tahun 83, SD di 84 sampai dengan 90, kemudian SMP 90 sampai dengan 93, kemudian SMA 93 sampai dengan 96. Dan itu semuanya di Mukomuko. Nah, Prof, Prof ingat kapan pertama kali Prof itu diminta oleh orang tua untuk belajar puasa Ramadan? Kalau anak-anak tempo dulu, saya masih ingat betul kita belum sekolah, itu kan sudah diminta belajar berpuasa ya. Tetapi oleh orang tua diberikan semacam dispensasi yang luar biasa, tetapi mungkin itu berlaku untuk semua anak-anak pada masa itu ya. Jadi kita istilahnya puasa setengah hari gitu ya. Jadi kalau kita ikut sahur, kita ikut tarawih, tetapi nanti mungkin sekitar beduk zuhur, dulu kan kalau di kampung pertanda masuk waktu sholat itu kan ada beduk tuh. Nah, kalau sekarang ini kan jarang sekali kita menemukan beduk ya. Nah, beduk itu berbunyi di waktu zuhur, kita diperkenankan untuk berbuka lebih awal. Nah, itu belum sekolah. Nah, kemudian pada masa TK itu sudah belajar full, tetapi saya masih ingat mungkin jam 3, jam 4 sesekali itu lepas. Nah, tetapi ketika sudah masuk SD kelas 1 itu umumnya sudah full ya. Sudah full. Dan sekarang juga kepada anak-anak kami juga mengajarkan, dan rata-rata mulai kelas 1 sudah bisa full itu. Gitu. Ya. Oke. Momen sahur saat Prof di era-era TK dan SD itu apa yang Prof ingat? Siapa yang membangunkan Prof sahur? Orang tua masak apa sih saat sahur itu? Iya, nah ini yang agak berbeda Pak Benny. Kalau anak-anak sekarang itu kan umumnya sahurnya dibangunkan oleh orang tua. Kalau kita dulu itu kan semangat sekali ya. Bahkan sebelum sahur itu kita keliling sekitar rumah membangunkan orang-orang untuk sahur. Yang mungkin kegiatan itu tidak bermakna. Karena umumnya kan orang sudah bangun ya, sudah bangun, tetapi menjadi menarik saja bagi anak-anak begitu ya, sampai dengan SMP lah, sampai dengan SMP kita rutin itu keliling membangunkan sahur. Pakai pentungan pukul itu Prof ya? Iya, pakai pentungan yang di ini. Kemudian apalagi di Mukomuko ketika saya awal-awal SD itu kan belum ada listrik. Nah, kita pakai obor tuh. Pakai obor, dan itu menjadi kenangan tersendiri ya. Obornya dibuat sendiri. Kemudian pakai minyak tanah dulu ya. Kemudian mungkin pakai perca atau pakai sabut kelapa. Nah, itu membuat obor, nanti dibalikkan agar minyaknya mengalir dan segala macam. Perbedaannya mungkin di situ ya. Dan sekarang kan memang ada juga kebiasaan anak-anak untuk membangunkan sahur ya, tetapi mungkin tidak terlalu banyak. Lebih banyak ketika sahur dibangunkan. Nah, kalau kita dulu dengan kesadaran sendiri bangun, nah kemudian putar-putar. Nanti subuh juga begitu. Habis sahur kita subuh ke masjid begitu ya. Karena mungkin anak-anak lebih semangat kali ya. Lebih semangat belajar berpuasa, dan aktivitas anak-anaknya juga berjalan terus. Sekolah, saya kebetulan mulai kelas 4 SD itu pelihara sapi, Pak Benny. Nah, jadi kalaupun puasa itu tetap dilakukan aktivitasnya itu.
Kalau di bulan puasa ada sapi yang melahirkan, tetap cari rumput sebelum berbuka puasa. Di samping sekolahnya tetap ya, sekolahnya tetap. Tetapi kan dulu kita sekolah 6 hari ya. Kalau sekarang ini kan sudah banyak yang full day, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah kalau kita dulu kan Senin sampai Sabtu tetapi sampai jam 2. Kalau di masa SD mungkin sampai jam 10, jam 11 gitu ya, SMA sampai jam 2 SMP begitu. Oke. Artinya saat Ramadan masa kecil Prof itu aktivitas tetap seperti layaknya anak-anak desa seperti biasa itu Prof ya? Iya betul. Jadi nah itu tadi kita hidup memang di suasana desa gitu ya. Makanan juga rasanya tidak ada yang menjual ya. Jadi semua makanan yang kita makan itu pasti dimasak oleh orang tua di rumah. Kalau yang saya ingat pasti hampir selalu setiap hari itu ada kolak. Nah, jadi ibu saya itu selalu masak kolak setiap hari. Ya, itu yang saya ingat di masa kecil ya. Dan tidak ada yang beli. Semuanya pasti kita cari bahannya, kemudian dimasak sendiri. Kadang-kadang dulu itu kan salah satu aktivitas yang sering kita lakukan untuk menghabiskan waktu itu memancing. Nah dulu kalau memancing di beberapa tempat yang banyak tersebar, ikannya kan lebih banyak ya. Kalau sekarang mungkin agak sulit ya. Memancingnya banyak tempat, tetapi ikannya mungkin terbatas. Ya. Nah, kalau dulu kan beda, di mana ada air, kemudian kita mancing, rasa-rasanya pasti dapat ikan. Bro. Gitu. Artinya saat aktivitas itu masih dengan teman-teman sepermainan Prof? Ya masih lah, dan karena teman itu kan di SD temannya yaitu, gitu kan, di SMP temannya yaitu. Kemudian di SMA mungkin agak mulai bertambah ya. Nah teman-teman di sekitar rumah ya itu relatif sama lah, relatif sama, dan mungkin sampai sekarang juga komunikasinya terjalin dengan baik dengan teman-teman. Saya mau challenge Prof, masih ingat nama-nama teman sepermainan Prof? Banyak, ingat lah ya, banyak, cukup banyak, dan sekarang mungkin karena sudah usia-usia kami ini kan di atas 45, mendekati 50 ya. Sebagian besar teman-teman juga sudah pernah ada yang menjadi kepala dinas, kemudian mungkin ada yang menjadi kepala sekolah ya. Kalau pengusaha mungkin juga sudah ada pengusaha yang sukses ya, karena di Mukung-Mukung banyak kelapa sawit ya. Nah jadi banyak juga teman-teman yang mungkin punya kelapa sawit. Jadi cukup banyak lah. Cukup banyak orang. Dan karena saya ini tinggal di Bengkulu, hampir tiap tahun kan pulang ya. Untuk Lebaran pulang, dan pulangnya tidak hanya sekali setahun. Dalam 1 tahun bisa beberapa kali untuk pulang, dan pasti ketemu lah. Yang paling diingat selain kolak tadi, menu berbuka puasa yang paling Prof ingat saat masih kecil dulu apa Prof? Nah ini ada yang menarik juga ya, menarik juga. Kalau mau masuk bulan Ramadan, dulu itu di rumah itu selalu identik dengan daging. Ya, kadang sekarang saya berpikir kenapa dulu setiap mau masuk Ramadan orang tua kita, terutama orang tua saya, pasti beli daging itu. Beli daging nanti direndang gitu ya. Ada sebagian juga digulai, dan kemungkinan daging itu kan tidak selalu ada. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini kan daging bisa tersedia setiap hari di pasar. Nah kalau dulu, kalau ayam itu sudah biasa ya, karena setiap rumah tangga pasti melihara ayam kan. Jadi kalau nyembelih ayam, digulai atau dimasak, dimakan sendiri itu udah biasa. Nah kalau daging ini kan jarang rumah tangga menyembelih daging sendiri. Ya, sehingga kalau dulu tuh makan daging
itu di bulan Idul Adha, tetapi jumlah yang berkorban dulu kan tidak terlalu banyak ya. Nah sehingga ketika mau Ramadan ini banyak penjual daging, dan sekarang juga kita di Kota Bengkulu kalau mau Ramadan kan banyak juga tuh penjual daging. Nah muko-muko itu juga begitu. Apakah daging kerbau atau daging sapi? Dan di awal Ramadan tuh ada menu daging. Nah ini nggak tahu, mungkin sekarang juga masih kali ya, karena kebetulan orang tua saya juga masih ada di muko-muko. Tetapi sudah lama sekali saya tidak puasa pertama itu di rumah ya. Tapi biasanya nanti di Lebaran ke-27, 28 pulang, kemudian Idul Adha itu di rumah. Selama ini begitu. Nah, di selain kolak tadi ada menu daging ya. Menu daging ya. Nah, beda dengan anak-anak sekarang ya. Kalau anak-anak saya di rumah sekarang, menu mie instan tuh mungkin lebih menarik ya. Rasa-rasa dulu kita mendapatkan daging lah. Kalau anak-anak sekarang mendapatkan menu mie instan ya. Kayak terbalik seperti itu. Kayak terbalik. Nah kalau kita kan memang jarang sekali membeli atau mengkonsumsi makanan yang dibeli. Ya, mengkonsumsi mie juga jarang dulu ya. Kalau zaman dulu kalau makan mie itu artinya memang malas masak betul itu. Malas masak betul. Nah kalau sekarang karena kita membatasi anak-anak makan mie, jadi kalau dapat mie itu rasanya luar biasa gitu kan. Dan kalau susah sahur gitu, dimasak mie bagi anak-anak sekarang mungkin menarik. Ya. Tapi Prof, kadang-kadang setiap Ramadan yang Prof lalui, momen apa sih yang ketika melihat itu Prof langsung teringat masa kecil? Kalau yang sekarang, nah kalau kebetulan kami tinggal di komplek ya, di komplek perumahan, Perumnas Unip. Anak-anak yang SD, SMP di Perumnas sekarang itu, meskipun jumlahnya sekarang sudah mulai berkurang, itu ada kebiasaan juga untuk membangunkan sahur waktu menjelang sahur. Nah ini ingat dulu lah. Ya, kemudian semangat untuk sholat subuh ya. Kalau dulu itu kan habis sahur kita langsung pergi itu, karena tidak tidur lagi ke masjid, meskipun menunggunya masih cukup lama untuk subuh ya. Gitu. Nah itu kan secara tidak langsung peran orang tua dalam menciptakan memori-memori Ramadan Prof saat masih kecil dulu. Betul. Bagaimana kalau untuk keluarga Prof sendiri saat ini, apa yang Prof lakukan dengan istri untuk menciptakan memori indah untuk anak-anak Prof yang kemudian nanti dia bisa bercerita untuk anak dan cucu ya gitu? Ya, yang kami lakukan sekarang malam-malam itu kita tarawih ya. Jadi kalau tidak ada alasan yang cukup kuat, kami biasanya berbuka itu di rumah. Karena biasanya kalau berbuka di luar itu terburu-buru untuk pulang, dan pada akhirnya tidak sempat untuk mengejar waktu Isya dan tarawih di masjid. Nah ini kami upayakan betul untuk berbukanya di rumah, supaya bisa taraweh, kemudian anak-anak semuanya diajak ya untuk taraweh, kemudian nanti habis taraweh kan biasanya makanan masih banyak tuh, nanti kita makan lagi bersama, kemudian tidur, nanti bangun lagi ketika sebelum waktu imsak itu biasanya istri bangun duluan gitu ya, ketika masakan sudah siap. Nah kami dibangunkan tuh. Kami dibangunkan. Nah bagi anak-anak ini ketika sudah tidur pasca subuh, ini kan waktu keberangkat sekolahnya agak mepet nih. Nah ini yang kita biasakan agar jangan terlambat ke sekolah dan segala macam gitu ya. Artinya keluarga Prof tetap yang kalau bisa buka puasa itu bersama di rumah ya Prof? Ya, buka puasa di rumah. Kalau sahur rasanya hampir selalu bersama ya. Nah, tetapi kadang-kadang anak-anak ini ketika sudah masuk usia SMA, apalagi sekarang sudah ada yang kuliah,
itu biasanya kan ada mereka bukber sendiri ya. Tapi ketika masih SD yang relatif SD SMP lah, yang relatif tidak terlalu banyak aktivitas di luar, nah itu kan kesempatan bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai itu. Okay. Nah, Ramadan yang Prof lalui itu apa sih makna yang paling Prof kenang sampai hari ini? Makna Ramadan itu apa sih, Prof? Ya kalau kita ini kan memang bagi umat Muslim menjalani ibadah puasa ini sebuah proses ya. Yang dulu ketika kita kecil diajarkan menahan lapar begitu, kemudian menahan haus. Nah bagi anak-anak itu kan ingatnya cuma itu ya. Kemudian ada ceramah dulu ya, ceramah Ustadz dari Isya ke Tarawih. Kita kan sering mendengar nih bahwa anak-anak yang belum balik ketika berpuasa maka amalannya nanti bisa juga menjadi amalan untuk kedua orang tuanya, begitu ya. Nah kita kan diajarkan begitu ya, sehingga dulu ketika kita berpuasa selain kita kan tidak mengerti tentang puasa bagus untuk kesehatan dan segala macam, itulah yang teringat tuh dari ceramah Ustadz. Tapi sekarang sudah menjadi kebiasaan, mungkin ini yang disebut dengan Allah bisa menjadi biasa. Ya dulu kita berat, kemudian bisa, sekarang menjadi biasa. Rasanya kalau dulu itu mungkin di masa kecil sekali, kalaupun menahannya berat gitu ya. Nah kalau sekarang ini kan sudah tidak terasa ya, karena menjadi kebiasaan kita, dan bahkan dengan Allah bisa menjadi biasa dan ini menjadi sebuah kewajiban, rasanya kita sendiri malu pada diri sendiri kalau tidak puasa, gitu kan. Jadi ini membangunkan kesadaran kita akan pentingnya menjalankan ibadah dengan baik tanpa ada unsur paksaan. Mestinya pada awalnya dulu itu mungkin ya sebagai anak-anak, wah ini ada rasa terpaksa dan segala macam. Tapi sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan, sudah menjadi sebuah kewajiban yang tidak ada lagi tuh terpaksa, memberatkan dan segala macam gitu ya. Tapi kalau boleh pilih salah satu nih Prof, kira-kira Ramadan di era Prof umur berapa lah yang paling indah menurut Prof? Yang paling enak itu kalau saya merasakan waktu S1. Ya, S1 itu mungkin usianya tahun 96 itu sekitar usia 18 ya. 18. Kenapa itu yang paling mengesankan, paling enak? Karena mulai kuliah S1 lah hidup terpisah dengan keluarga, terutama orang tua. Ya. Jadi saya ingat betul Pak Beni, tahun 96 itu pertama kali berpuasa Ramadan di Bogor. Nah setiap sahur itu kan kita keluar, karena di Bogor itu tidak punya kebiasaan untuk masak sendiri di kos. Jadi jam-jam 3 itu kita keluar, kemudian beli masakan, beli gulai, nasi bungkus lah. Nanti makannya di kos. Itu setiap hari. Setiap hari, nanti berbukanya juga begitu. Jadi berbuka nanti sore jam-jam 5 itu kita keluar, nanti ketemu teman, ya tidak harus teman satu jurusan, tetapi berbeda fakultas dan segala macam, menjadi ajang silaturahmi ya. Silaturahmi di pagi hari dan silaturahmi menjelang maghrib. Ya. Nah itu yang paling mengesankan, karena kita mengatur diri sendiri. Bangun sahurnya kita mengatur diri sendiri, menu berbukanya kita mengatur diri sendiri, dan kita mengatur uang bulanan supaya cukup. Nah ini kita mulai belajar memanage diri sendiri, memanage uang saku sendiri, dan cukup sampai di akhir bulan. Ya. Paling tidak sampai
nanti kita mau pulang kampung untuk Lebaran. Itu yang paling mengesankan. Memorable ya, Bro ya. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol program UNIP selama Ramadan, dan tadi Prof cerita tentang era Prof kuliah, jauh dari orang tua, harus memanage sebagai anak kosan. Ya. Nah, mungkin itu juga akan terjadi dengan mahasiswa-mahasiswa Prof di Universitas Bengkulu. Betul. Nah, Prof, tadi saya dengar ada program untuk nanti di masjid, ada takjil segala macam. Boleh diceritakan, Prof? Ya, sekarang kita kan sudah punya Masjid Baitul Hikmah ya. Kita di kampus ini ada 2 masjid. Yang pertama ada Masjid Darul Ulum yang menjadi legend ya bagi teman-teman kampus yang generasi-generasi awal, tapi posisinya agak paling depan di gedung A. Nah, sekarang kita punya Masjid Baitul Hikmah yang baru, yang aksesnya dan posisinya berada di pinggir jalan besar, sehingga yang bisa memakmurkan masjid ini kan tidak hanya masyarakat kampus ya, tetapi juga masyarakat yang ada di sekitar kampus ya. Kita berharap masjid ini bisa dimakmurkan dengan baik. Dan nah ini juga menjadi perbedaan nih Pak Beni. Kalau dulu itu kan jarang sekali banyak takjil ya. Ya, kalau sekarang nih kan hampir semua masjid lah ya, menyediakan takjil yang bahkan porsinya banyak-banyak. Nah, kita juga berupaya untuk melakukan hal yang sama, taraweh, kemudian sholat 5 waktu kan sudah berlangsung ya. Nanti ada taraweh dan takjil yang selama ini juga takmir masjid sudah melakukan Jumat Berkah. Nah, kalau Jumat Berkah ini kan seminggu sekali. Iya. Nah, harapan kita tentu selama Ramadan ini bisa setiap hari. Ya. Setiap hari. Nanti kalau ada yang ingin berpartisipasi, ingin menyediakan takjil atau yang lain, bisa langsung ke Masjid Baitul Hikmah. Dan posisinya dekat dengan jalan raya, aksesnya juga mudah ya. Tidak perlu pakai kendaraan bagi masyarakat di sekitar kampus, cukup dekat lah. Ya, cukup dekat dan daya tampungnya juga besar lah. Jadi itu mahasiswa UNIP yang untuk menghemat sedikit lah uang jajan ya Prof ya, bolehlah untuk berbuka di masjid itu. Kalau nah ini memang kalau bulan puasa ini agak beda kali ya. Kita memang frekuensi makannya berkurang. Kalau bukan di bulan Ramadan kita makan 3 kali sehari. Iya. Kemudian di bulan puasa kita makan 2 kali sehari. Tetapi dari segi pengeluaran mungkin hampir sama. Dan bahkan mungkin lebih besar kali ya. Lebih besar. Nah, kenapa? Menu yang kita konsumsi kan lebih variatif ya. Karena selera orang puasa kali ya. Nanti orang puasa selera A, B, C, meskipun dikit-dikit dibeli semua tuh. Nah, ini biasanya pengeluarannya besar gitu ya. Dan saya yakin juga tidak semua yang berbuka di masjid itu karena keterbatasan. Tetapi memang karena keinginan untuk memakmurkan masjid ya. Kalau ada takjil itu adalah tambahan karena keinginan untuk menghabiskan waktu di masjid. Kita ini kan senang nih kalau selama menjadi mahasiswa, kalau tidak ada waktu kuliah, masjid. Itu tidur-tiduran di masjid sambil menunggu azan atau menunggu waktu sholat masuk. Dan apalagi sekarang itu tadi kita tentu berkeyakinan tidak semua yang datang ke masjid itu karena keterbatasan ya, tetapi memang karena keinginan untuk memakmurkan masjid. Dan kita senang ya. Kita senang samalah di misal kalau kita ke tanah suci, tentu orang-orang yang datang ke tanah suci itu secara ekonomi relatif mampu. Tetapi jumlah orang yang membagikan makanan juga tidak berkurang tuh, malah semakin banyak gitu ya. Jadi semangatnya adalah semangat
bukan Berbagi, karena kurang gitu, tapi karena mungkin berbagi Berbagi dan dari- bersama. Bersama. Gitu. Selain program Ramadan ke depan ini UNIP apa nih yang gebrakan yang akan dilakukan oleh UNIP di bawah kepemimpinan Prof? Ya, yang pertama kita selalu karena basisnya adalah ilmu dan pengetahuan ya kepada perguruan tinggi, sehingga target kita adalah memenuhi kebutuhan pendidikan. Ya. Saat ini kita mengembangkan program studi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ke depan. Ya, jadi jumlah program studinya bertambah terus. Sekarang jumlah program studi kita sudah lebih dari 80. Pada tahun ini itu ada 3 program studi baru yang menerima mahasiswa angkatan 1. Jadi ada S1 kebidanan. Nah, nanti kalau sudah melahirkan S1 bidan, kita juga sediakan profesi bidannya. Nah, jadi S1 kebidanan dan profesi kebidanan. Kemudian yang kedua ada teknik industri. Yang ketiga ada penyuluhan pertanian. Nah, masih banyak lagi program studi yang kita usulkan ya, yang sekarang sedang berproses spesialis kandungan. Nah, ini kita sudah dinilai, divisitasi, tinggal menunggu hasil. Mohon doa dari semua masyarakat Bengkulu, semoga ini bisa disetujui dan pada tahun 2026 bisa menerima mahasiswa. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Iya. Kemudian ada usulan juga terkait dengan S1 keperawatan. Kita mengusulkan juga beberapa program pasca. Ada S3 akuntansi, S3 ilmu sosial di FISIP, ada S3 juga MIPA. Nah, ini selalu berkembang, tetapi tidak hanya menambah program studi, tetapi jika kita juga punya komitmen untuk merunning atau melaksanakan program studi yang punya standar kualitas yang baik. Nah, oleh karena itu kita punya target 50% dari jumlah program studi yang ada di kita itu terakreditasi unggul, baik dari Badan Akreditasi Nasional maupun dari Lembaga Akreditasi Mandiri. Nah, itu satu sisi dari jumlah program studi. Ya. Nah, pada tahun ini kita juga mulai menerima mahasiswa dari jalur yang selama ini tidak ada di kita. Yang pertama ada jalur yang kita sebut dengan jalur organisasi di level SLTA. Nah, selama ini kan memang ada di beberapa perguruan tinggi menerima mahasiswa dari jalur ketua OSIS. Nah, kita jalur ketua OSIS plus. Jadi tidak hanya ketua OSIS. Di SLTA itu kan banyak organisasi yang diikuti oleh siswa. Ya, Paskibra, PMI bukan Prof? Ya, Paskibra, PMI, Pecinta Alam, Pramuka, begitu. Jadi banyak sekali organisasi. Nah, kita memberikan kesempatan untuk ketua mendaftar, nanti kita seleksi, kita terima dari jalur organisasi itu. Nah, kenapa ini kita lakukan? Salah satu mandat sesuai dengan Asta Cita Presiden itu kan perguruan tinggi diminta untuk menghasilkan pemimpin Indonesia emas. Ya. Jadi 2045 itu sekitar 20 tahun, 19 tahun lagi dari sekarang. Nah, ini waktu yang pas. Jadi kalau sekarang kita menerima cikal bakal pemimpin masa depan yang sekarang sudah berpengalaman menjadi ketua berbagai macam organisasi pada tingkat SLTA, rasa-rasanya 20 tahun ke depan kan berusia pada 38-40 tuh. Iya. Nah, sebagian besar mungkin sudah banyak yang layak dan pantas menjadi bagian dari kepemimpinan baik pada level kabupaten kota, provinsi, dan bahkan mungkin juga nasional. Itu yang kita lakukan di jalur masuk. Termasuk di dalamnya kita memberikan jalur khusus bagi penyandang disabilitas. Nah, kita sekarang di UNIP sudah punya unit layanan disabilitas
Nah, nanti kita memberikan jalur untuk disabilitas ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan sosialisasi kepada SLB yang ada, dan nanti didaftarkan yang berpotensi ya, karena tentu kita yakin banyak juga siswa-siswa SLB yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, itu kita fasilitasi meskipun tidak semua prodi ya yang bisa untuk menerima keterbatasan tertentu. Tapi kita sesuaikan sehingga ketika masuk itu juga bisa mengikuti dengan baik. Ya. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di UNIP ini kita sudah menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Salah satu penekanan penting pada BLU itu adalah menghasilkan pendapatan perguruan tinggi yang bersumber dari non-UKT. UKT ini kan sama dengan SPP lah zaman kita dulu. Nah, kita sekarang didorong untuk memperbesar pendapatan dari non-UKT itu. Ini yang akan kita coba kembangkan. Kita akan membentuk badan pengembangan usaha sehingga kita punya banyak aset ya, punya banyak peluang untuk mengembangkan usaha ke depan yang bisa menghasilkan pendapatan bagi UNIP ya. Sekarang ada ya, misalnya kalau pemirsa ketika ada yang pesta pernikahan itu hadir di UNIP, nah itu kan sumber pendapatan juga bagi kita. Tapi kita ingin kembangkan lagi lebih dari sewa gedung untuk pesta pernikahan dan segala macam. Gitu. Tapi itu sudah terkonsep lah, Prof ya? Ya kita mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bentuk lembaganya, namanya BPU, Badan Pengembangan Usaha, dan ini akan menjadi ujung tombak nanti untuk memperbesar pendapatan kita dari luar UKT atau SPP. Oke, luar biasa. Prof, sebelum kita mengakhiri obrolan ini mungkin 1, 2 patah nasihat lah ataupun pesan-pesan untuk mahasiswa UNIP, khususnya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu umumnya tentang terkait Ramadan ini, Prof. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk mahasiswa di kampus ya, mahasiswa UNIP secara umum tentu apa yang dialami oleh rekan-rekan mahasiswa saat ini itu sama saja yang dialami oleh rekan-rekan mahasiswa sebelumnya. Menjadi anak kos dengan keterbatasan tapi keinginannya banyak. Tetapi prinsipnya tetap kita harus berjuang. Kuliah tentu tidak mudah, harus ada effort yang dilakukan. Kita menjalankan amanah dari orang tua untuk menuntut ilmu di Universitas Bengkulu, tekadnya tentu harus berhasil. Kemudian bagi masyarakat Bengkulu, ya sekarang bagi yang berkelebihan rezeki, kesempatan untuk berbagi, dan banyak tempat yang bisa dijadikan tempat untuk berbagi, dan tentu juga sebagian besar adalah mahasiswa-mahasiswa yang mungkin pemirsa anak-anaknya tidak kuliah di Bengkulu, kuliah di rantau di negeri seberang atau tempat yang lain, dan kita tentu yakin pahami kondisi psikologisnya sama ya, sama-sama mahasiswa, sama-sama berjuang, sama-sama jauh dari orang tua, sama-sama mengembankan amanah, dan tentu kita mendoakan anak-anak kita yang kuliah dimanapun meraih kesuksesan dengan selalu diberikan kemudahan untuk menggapai cita-cita. Mungkin begitu Pak Ben. Oke, Oke pemirsa, 30 menit lebih kita berbincang dengan Prof. Banyak sekali cerita-cerita menarik di era Prof kecil tadi. Terus kita juga diberitahu nih tentang program-program UNIP ke depan, dan termasuk juga untuk di bulan Ramadan ini. Semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.